Kembali bersama saya, Indi Brita dari Kepo Kepo News. Pemirsa, Universitas Indonesia kembali dihebohkan dengan adanya organisasi misterius yang muncul. Menurut saksi, organisasi ini bernama Suara Mahasiswa. Sayangnya, tidak dapat dipastikan organisasi macam apakah ini. Apakah ini merupakan organisasi paduan suara yang akan menyaingi paduan suara para Gita UI? Sekarang ini rekan saya sudah berada langsung di lapangan untuk mencari tahu kebenaran dari organisasi ini. Baik, silahkan. Baik, kembali lagi bersama saya Justin yang sekarang berada di depan ruangan suara mahasiswa yang dengar-dengar tempat penghebohan satu UI. Sebenarnya suara mahasiswa ini apa sih? Apakah dia paduan suara? Lebih baik kita menceknya langsung. Ini adalah ruangan sekarang kosong, tapi lampu nyala. Tadi sudah ada. Oh, lihat, pemirsa, mereka baru saja melakukan rapat. Sepertinya mereka baru-baru aja di sini. Oh ya nih, mereka memiliki website mereka sendiri. Jadi suara mahasiswa ini apa sih? Wah pemirsa, saya baru saja menemukan list anak-anak Suma. Mari, saya kembali lagi pada studio. Kita akan mencari anak-anak Suma ini. Suma itu bagi gue adalah pertama itu sebagai wadah untuk menyalurkan minat gue di ilmu-ilmu jurnalistik, dan kedua itu bagi gue Suma adalah keluarga, karena buat gue kita di satu atap Suma itu adalah keluarga. Suma itu buat gue yang pertama itu keluarga. Waktu pas lagi ada demo kayak gitu di depan Galerium, gue tuh baca tuh suara mahasiswa UI. Awalnya gue nggak tahu itu apa, terus pas gue tanya, ternyata itu kan kayak kita nyari berita kan di atas scroll. Terus gue mikir, wah bagus nih gitu. Suara mahasiswa itu sebuah wadah yang dapat digunakan untuk menyuarakan aspirasi, sebuah wadah pengenalan kepada dunia jurnalistik bagi mahasiswa-mahasiswa di UI yang mungkin punya passion di jurnalistik, atau mungkin mereka suka nulis dan mereka pengen coba meliput. Dan menurut aku itu sangat dibutuhkan sih untuk ada di sebuah kampus, especially dengan kampus seperti UI. Jadi Suma tuh menurut gue bukan hanya sekadar UKM biasa gitu, tapi juga ada sisi kayak kekeluargaan, terus nilai-nilai ekspresif kritis juga ada gitu di Suma. Suara mahasiswa itu selain sebagai satu-satunya pers tingkat universitas di Indonesia, juga sebagai rumah gitu yang menaungi saya dan teman-teman saya, tempat kami belajar bersama mengenai hal-hal seputar jurnalistik, seputar organisasi, bahkan seputar kepemimpinan dan pertemanan begitu. Impression gue pertama kali mulai dari pendaftaran itu menyenangkan banget, kakak-kakaknya welcome, terus pas masuk pertama kali kita ngumpul bareng angkatan itu menyenangkan banget ketemu teman-teman yang berbagai fakultas gitu. Suma itu seru banget. Waktu pertama kali kita nginep bareng-bareng tuh yang sama ngumpul sama angkatan Suma, angkatan atas, itu seru banget. Bener-bener nggak kenal adik ataupun kakak tingkat gitu. Ngomongnya juga luar biasa, pokoknya asik banget deh. Waktu aku tahu bahwa adanya, oh ini ada organisasi Persma nih, ada suara mahasiswa, dan awalnya aku pikir, oh gila keren banget, kayak nggak nyangka banget bakalan ada sebuah organisasi seperti itu. Dan waktu pertama lihat booth-nya juga yang adanya banyak alumni yang berkualitas yang masuk dunia jurnalistik, banyaknya produk yang mereka produksi kayak seperti website, seperti majalah, dan aku pikir, oh gila keren banget, kayak ginian bisa ada di UI. Tadinya gue nggak expect banyak gitu sih tentang Suma sendiri. Malah gue kira Suma tuh malah paduan suara gitu. Soalnya mengacu pada kata suara kan. Suara sendiri kan ya hubungannya sama ya ibarat kata nyanyi gitu. Gue kira malah kayak gitu. Ternyata jurnalisme. Oh ya udah gue gabung aja gitu. Nah saat saya lihat Suara Mahasiswa, saya pikir kayak, oh mungkin sama kayak eskul saya dulu gitu, yang lingkupnya tuh kecil-kecilan. Ternyata pas saya masuk, saya lihat, wah Suara Mahasiswa ini besar sekali. Jadi saat saya pertama kali benar-benar merasakan diri saya sebagai bagian dari Suara
mahasiswa, saya merasa kagum dengan organisasi ini. Skill yang didapat itu pertama, bagaimana kan kita misalkan gue sebagai reporter sendiri, pertama kita liputan ke jalan, liputan suatu peristiwa, gimana caranya kita mengemas itu semua jadi satu artikel yang informatif. Pas gue masuk di SUMA itu gue diajarin kayak gitu, terus juga gimana caranya wawancara yang baik, yang sesantuy mungkin tapi tetap dapat informasi yang banyak dari narasumber. Yang tadinya gue nggak pernah update tentang berita-berita di kampus gitu, gue jadi sering update. Terus kedua gue sering lebih baca berita, terus skill nulis itu kayak gimana yang tadinya gue nggak bisa sama sekali. Menurut aku Suara Mahasiswa itu memberikan aku banyak pengalaman dan banyak skill yang bisa aku pakai di benar-benar di lapangan, seperti misalnya menulis artikel, cara meliput berita, cara mewawancara dan merekam kejadian-kejadian di sekitar, dan itu benar-benar diterapkan di lapangan pada saat itu juga, dan itu menjadi hal yang sangat memorable sih bagiku. Yang gue dapet tuh banyak sebenarnya, ya seperti kayak teknik-teknik gitu sih, teknik mau wawancari seseorang, terus melobi seseorang, gimana sih adab yang benar dari mewawancari seseorang. Saya pertama di SUMA mendapat ilmu, karena kita saat pertama kali mau masuk Suara Mahasiswa itu ada seleksinya kan, dengan nama masa pemilihan anggota SUMA. Nah di sana kita dibekali dulu dengan dasar-dasar jurnalistik, kayak tata cara menulis berita, tata cara mewawancarai orang gitu, etika dalam jurnalistik. Pemirsa, setelah melakukan investigasi dan wawancara dengan anggota-anggota dari organisasi misterius ini, dapat kami klarifikasi bahwa organisasi Suara Mahasiswa merupakan organisasi pers mahasiswa tingkat kampus di UI. Demikian berita yang kami sampaikan, terima kasih. Dan jangan lupa untuk daftar di Suara Mahasiswa.